Maka apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana yang diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat izinkanlah kami Bapak Presiden untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat alat kelengkapan Dewan DPR RI, sehingga visi misi Bapak Presiden dalam Astacita dapat terlaksana dengan baik. Saya mohon izin pamit, mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Teman-teman media, selamat sore. Hari ini kami mengantarkan surat pengunduran diri kepada Bapak Ketua DPRD Kota Surakarta, dan untuk selanjutnya agar diproses sesuai mekanisme yang ada. Gitu. Alasan pengunduran diri atau? Dan saya mohon doa dari teman-teman media semua, semoga semuanya dilancarkan. Saya juga terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Terima kasih sudah ikut mengawal program-program pemerintah di 3 tahun terakhir ini. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik untuk saya, memberitakan hal-hal yang positif tentang perkembangan, dan saya mohon izin pamit. Mohon maaf jika ada yang salah dari saya selama ini. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri Wakil Presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Demikian untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimakzulkan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimakzulkan. Purnawirawan prajurit TNI yang sangat serius mengusulkan pemakzulan Gibran. Secara objektif harus kita akui, harus saya akui, Gibran memang layak dimakzulkan. Pertama, dari prosesnya memang tidak patut, kemudian kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan juga sangat tidak memadai, belum lagi kalau ditambah memang terkait dengan fufu-fafa, terkait dengan keraguan masyarakat terhadap ijazahnya. Gibran ini adalah termasuk nepo baby, lahir dari dinasti politik yang dibangun bapaknya. Saya kira memang layak Gibran ini dimakzulkan. Saya jelaskan 2025 ini sehingga bareng sama KUHP yang baru Pak, atau gimana? Jadi soal target saya akan lihat, kita akan lihat sama-sama perkembangan pembahasan. Kalau lanjut lebih cepat, jadi kita tidak akan memaksakan kalau seandainya masih terjadi hal-hal yang belum bisa disepakati. Respo mungkin melihat sekarang situasi Iran Israel dan juga konflik di Timur Tengah, apalagi ada andil Amerika Serikat juga, ini adakah dorongan kan dari DPR untuk segera mengisi jabatan posisi dubes Amerika Serikat di Indonesia? Kami dapat informasi dari pemerintah bahwa beberapa pos penting itu orang sudah siap, dan sudah siap juga dikirim ke DPR untuk dilakukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. Berarti namanya udah ditetapkan gitu ya? Namanya sudah di DPR, tapi sudah diinformasikan, tapi kita akan tunggu resminya nanti dari pemerintah. Ada beberapa mungkin Pak Dasko yang dikirimkan namanya,
saya belum tahu. Nanti kita lihat. Bang Deswa, kalau dari DPR kriteria yang khusus di BES AS ini seperti apa sih? Karena perannya sangat strategis. Nah kan Anda tadi bilang bahwa karena peran strategis tentunya ada beberapa persyaratan penting yang nanti akan disampaikan oleh Komisi 1 pada saat fit and proper. Ini dalam waktu dekat atau minggu depan atau beberapa bulan? Saya belum tahu karena besok kami baru akan rapid dan bagus setelah masa sidang dimulai. Demikian. Legislasi lagi itu soal perampasan aset lagi-lagi nanti juga katanya setelah KUHP selesai bakal benar-benar. Iya betul begitu karena aspek-aspek perampasan aset itu kan ada di Undang-Undang Tipikor, TPP, ada di KUHP, ada di KUHP, sehingga kemudian setelah selesai semua, nah kita akan ambil dari situ bagaimana kemudian satu undang-undang yang menyangkut perampasan aset itu bisa dikompilasi dan kemudian bisa berjalan dengan baik. Termasuk akan merevisi prolegnas yang jangka panjang ke prioritas yang perampasan aset. Kita nanti belum tahu, kita nanti ada masukan dari komisi terkait. Ya. Soal pernyataan jalan akan mendorong komisi 10. Komisi terkait saya dengar akan meminta menteri yang bersangkutan memberikan keterangan DPR. Saya pikir itu bagus untuk mengkelirkan hal-hal yang kemudian menjadi polemik masyarakat. Sebenarnya ada catatan nggak sih Pak Dasko dari Saya rasa cukup ya. Cukup. Oke, cukup. Ya, tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Demikian. Mungkin jadi kayak surat seperti itu masih diklarifikasi. Kenapa? Kenapa tidak tindakan secara resmi? Jadi begini, kami juga mendapat surat dari juga itu kan forum purnawirawan. Dan juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga purnawirawan. Dengan purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian. Bang, soal penulisan ulang belum ada statement mengenai konflik Iran dan Israel. Apakah akan ada statement berikutnya atau DPR mendesak? Saya nggak tahu, nanti tanya dengan pemerintah aja. Bang Dasko soal penulisan ulang sejarah menyerang menuai kritik dari publik. Bang Dasko soal kalau nanya banyak bayar. Penulisan ulang sejarah menuai kritik dari publik karena ini banyak kepentingan dari penguasa begitu. Perspektifnya dari penguasa. Nah, begini, kita kan nggak tahu. Jangan kemudian menuduh sepihak ada kepentingan dari penguasa loh. Kan itu kan baru nanti akan didalami oleh Komisi 10. Nah, setelah didalami baru diambil kesimpulan. Jangan diambil kesimpulan sekarang. Nggak boleh begitu. Dari mana? Jadi kita akan membuka maksudnya. Iya, karena dia udah ambil kesimpulan sendiri, nggak boleh dong gitu loh. Pak Dasko yang tadi dubes itu kira-kira ada nama standarnya atau Nggak boleh lah. Dikit apa? Tapi terkenal orangnya. Iya, Saya nggak tahu terkenal. Atau sering beri usulan buat menulis kan. Kalau yang terkenal Ahmad Dhani. Ya halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dewa Politik, ruang diskusi dan analisis tajam bagi Anda yang menghendaki cara pandang kritis, objektif, dan berbasis data terhadap dinamika politik serta hukum di tanah air. Sahabat Dewa Politik, jaga media sosial dan ruang republik kita hari ini kembali dihangatkan oleh sebuah isu yang sangat mendasar dalam tata kelola pemerintahan negara, yaitu mengenai akuntabilitas dan syarat formil seorang pemimpin nasional. Kasus yang menyeret nama Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, kini memasuki babak baru yang kian krusial. Dugaan ketidakabsahan ijazah sekolah menengah atas yang selama ini menjadi perbincangan liar di tengah masyarakat, kini bukan lagi sekedar rumor politik. Isu ini telah resmi bertransformasi menjadi sebuah sengketa hukum formal melalui gugatan perdata yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Mari kita bedah secara seksama kronologi dan duduk perkara hukumnya agar kita tidak terjebak dalam opini yang bias. Gugatan perdata dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum atau PMH ini diinisiasi oleh seorang warga sipil bernama Subhan Palal. Dalam konstruksi hukum yang diajukan, posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditempatkan sebagai tergugat 1, sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI bertindak sebagai tergugat 2. Poin yang menjadi inti dari gugatan ini adalah adanya dugaan bahwa pada saat proses pendaftaran pemilu lalu terdapat syarat-syarat administratif kedewasaan dan kualifikasi pendidikan yang tidak terpenuhi secara sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, penggugat menuntut agar majelis hakim menyatakan kedudukan tergugat 1 sebagai wakil presiden adalah tidak sah. Tidak tanggung-tanggung, gugatan ini juga menyertakan tuntutan material dan imaterial yang sangat fantastis, yakni senilai 125 triliun rupiah yang dituntut untuk dikembalikan secara tanggung renteng ke kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh rakyat Indonesia. Namun, sahabat Dewa Politik, magnet utama dari persidangan perdana ini justru bukan sekedar materi gugatannya, melainkan dinamika mengenai siapa yang berdiri membela tergugat. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima surat kuasa khusus atau SKK langsung dari pihak Wakil Presiden. Dengan terbitnya surat kuasa tersebut, Kejaksaan Agung penugasan tim Jaksa Pengacara Negara atau JPN di bawah Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Jam dan Tun untuk menampingi dan membela Gibran di persidangan. Langkah ini yang memicu perdebatan hukum yang sangat sengit di ruang sidang. Pihak penggugat Subhan Palal langsung mengajukan keberatan keras di hadapan majelis hakim. Landasan keberatan yang sangat mendasar. Objek gugatan ini berkaitan dengan rekam jejak personal, kualifikasi individu, dan berkas pribadi seorang warga negara sebelum ia menjabat sebagai wakil presiden. Penggugat mempertanyakan mengapa institusi kejaksaan negara yang dibiayai oleh uang pajak rakyat harus turun tangan membela persoalan-persoalan seorang pejabat. Di sisi lain, perwakilan hukum pemerintah berargumen bahwa pendampingan oleh JPN sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Alasan hukumnya adalah karena surat gugatan tersebut secara formal dialamatkan dan diterima oleh Sekretariat Wakil Presiden. Secara administrasi negara, ketika sebuah gugatan mengarah pada jabatan kedinasan, maka negara melalui JPN memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan hukum. Akibat dari adanya perdebatan pemenuhan keabsahan surat kuasa dan kedudukan hukum atau legal standing ini, majelis hakim yang diketuai oleh Budi Pratino mengambil langkah tegas untuk menunda persidangan hingga pekan depan. Penundaan ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi majelis melakukan pemeriksaan formal yang lebih cermat terhadap berkas-berkas dari pihak tergugat. Sahabat Dewa Politik, jika kita melihat fenomena ini dari kacamata hukum tata negara dan sosiologi politik, kasus ini membawa dampak psikologis yang besar bagi publik. Keterlibatan jaksa pengacara negara dalam kasus yang berakar dari isu personal berpotensi melahirkan persepsi negatif di masyarakat, seolah-olah terjadi penggunaan instrumen kekuasaan untuk melindungi kepentingan individu. Di era keterbukaan informasi yang sangat masif saat ini, aspek kepemimpinan tidak hanya diuji dari legalitas formal di atas kertas, melainkan juga dari moralitas dan public trust atau kepercayaan masyarakat. Jika seorang pemimpin nasional dilingkupi oleh keraguan administratif yang tidak pernah diselesaikan secara transparan, maka efektivitas kepemimpinannya dalam menjalankan roda pemerintahan akan terus digoyangkan oleh emosi tidak percaya dari rakyatnya sendiri. Negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, keterbukaan pembuktian yang valid dan kepatuhan terhadap hukum tanpa pandang bulu adalah satu-satunya jalan untuk menjaga marwah institusi kepresidenan dan menjaga agar reputasi demokrasi kita tidak mengalami kemunduran. Persidangan lanjutan pada pekan depan dipastikan akan menjadi sorotan tajam bagi pakar hukum, akademisi, dan seluruh rakyat Indonesia yang mendapatkan keadilan.
Bagaimana analisis Anda mengenai dinamika persidangan ini? Apakah langkah Wakil Presiden menggunakan jaksa pengacara negara sudah tepat secara hukum, ataukah Anda melihat ada sudut pandang lain yang perlu kita diskusikan? Mari kita bertukar pikiran secara sehat, cerdas, dan bermartabat di dalam kolom komentar. Dan teman-teman, yang tidak kalah serunya lagi, saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Ya teman-teman, ini komentar pertama dari Royan. Mengundurkan diri itu dari Wapres gitu baru benar. Christian, ngedabrus, seakan-sakan UU perampasan aset, koruptor dimiskinkan. Ini Irwan, apabila UUD perampasan aset dan hukuman mati tak disahkan DPR, bubarkan saja. Iusmiati, alhamdulillah si Oon tahu diri. Semoga benaran dia keluar dari Wapres. Ini Om Dayat, kalau Mang benar mengundurkan diri, alhamdulillah dong, itu tahu diri namanya. Ini Tony Nababan, mulu DPR RI tidak bisa dipercaya, bohong lebih banyak. Ini Umar, girang itu lebih terhormat daripada diturunkan, lebih baik turun sendiri. Ini Adolf, berita yang dikonsumsi masyarakat harus yang benar ya, jangan membingungkan masyarakat. Ini Endang, ini di Surakarta untuk mencalonkan Wapres. Ini Muhammad, negara ini sudah tidak bagus tidak lama lagi dengan orang yang tidak jelas. Semoga orang ini akan kena musibah yang lebih besar. Ini Turmatin, bacot UU rampasan aset yang ditunggu rakyat, bukan bacot-bacot lain. Tikus-tikus harus segera hukum mati. Ini Sudaryono, ini pidato Puan mengalihkan koruptor yang ada di Indonesia. Ini Hernawanto, bapak anak 11-12 serba nggak jelas. Ini Rahayu, nah gitu dong mengundurkan diri daripada dilengserkan. Nah Tomine, alhamdulillah akhirnya sadar mengundurkan diri. Ini Rick Onas, harus pakai hukuman mati yang koruptor supaya kapok biar tahu rasa. Ini Alia, alhamdulillah luar biasa, Anda Gibran semoga sehat walafiat. Ini Kemas, memang lebih baik mundur daripada banyak masalah. Ini Farel, horror, Gibran mengundurkan diri. Ya ini Filalahura, astagfirullahalazim. Ya Allah, semoga Indonesia aman semua makhluk di dunia ini. Gak ada yang jujur, cuma alat ASW yang segala-galanya. Kalau cuma manusia aja gak ada yang sempurna. Ini Packer, DPR masih banyak kekurangan. Segera sahkan UU perampasan aset, jangan ditunda-tunda lagi. Jangan sibuk kerja lain dulu. Ini Suip, tinggal lagi kasus ijazah Jokowi, semoga diselesaikan. Jusmawati, anak ingusan mau pimpin negara. Tidak jelas pendidikannya, proses menjadi wapres pun bermasalah, baiknya mundur saja. Raffi, alhamdulillah kalau Gibran lengser. Sri Lasmin, mengundurkan diri terhormat agar tidak dihujat terus oleh rakyat. Jangan berhati batu kayak bapaknya yang tak punya malu. Sutrisno, narkoba itu banyak salahnya, hukumnya wajib diperantas karena pola pikir yang berat buat stres. Musafir, kalau benar mundur ya diusut. Ray Fatra, lebih cepat lebih baik mundur saja sebelum rakyat Indonesia bertindak. Budi Sanyoto, emang Puan sebagai ketua DPR apa bisa dia lakukan? Buktinya semua masih kacau balau. Ini Imam, alhamdulillah ikut senang mendengarnya. Ini Sujani, ya yang jelas-jelas saja banyak sarjana yang cerdas dan amanah. Ini Haryo, alhamdulillah semoga dapat pengganti yang berbobot dan berkualitas. Ya ini Mat Rais, baguslah kalau benar-benar mundur, itulah yang kudoakan setiap hari. Ini Sunarto, semoga hal ini tidak terjadi di Surakarta saja, akan terjadi di ibu kota RI. Ini Henry, DPR dibubarkan. Ini tuh bagus, lebih baik kalau ia mengundurkan diri. Ini Suzal, bila Presiden dan Wapres tidak bisa memajukan negara kita, maka sebaiknya mundurlah. Ini Wisnu, bullshit di Puan saja, brengsek kerjanya pecat dia. Tuh matanya suruh lihat RUU perampasan aset kalau lalaikan. Ini Riko Anas, udah begitu baru beres, jangan sampai rakyat bertindak. Anak ingusan belum pengalaman dan juga nanti ke depan masalah itu udah pasti udah bolehnya bermasalah.
Ini Erna, semoga Allah membalas semua perbuatan orang-orang yang menjadi biang kerok hancurkan negara ini. Semoga Allah membalas semua perbuatan-perbuatan orang yang terlibat di dalamnya, insya Allah. Bani, DPR yang di Senayan termasuk kita, DPR yang merasa dirinya koruptor atau mencuri uang rakyat atau tikus-tikus bangsat yang di Senayan supaya mengundurkan diri dan asetnya disita dan dipenjarakan seumur hidup. Ini Septa yang benar aja mengundurkan diri. Itu pengunduran diri pada waktu wali kota Solo, bukan jadi wapres. Sekarang ia sekarang menjadi sebagai wapres. Ini Mardianti, alhamdulillah soli ala Sayyidina Muhammad wa ala alin Sayyidina Muhammad. Ini Mansyukur, ya itu lebih baik sikap mengundurkan diri dari Gibran Rakabuming Raka. Ini Infinitif, seorang pemimpin bangsa harus berkelayakan dan berkemampuan. Jika tidak, lebih baik undurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin. Ini Harjito, dah punya modal tuh berusaha lebih baik mundur. Ini Ahmadiyah, saya mohon secepatnya surat diproses. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen yang sangat-sangat menarik. Jika kalian mempunyai komentar, silakan cantumkan dalam komentar. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel Dewa Politik. Terima kasih telah menyimak dari awal hingga akhir. Salam NKRI, harga mati, salam sehat, salam waras.